Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian ulangan akhir semester atau UAS pada mata kuliah pengantar komunikasi. Video ini berisi profil diri saya, pendidikan yang pernah saya tempuh dan yang saat ini saya tempuh, pengalaman kerja dan organisasi yang pernah saya ikuti, rencana masa depan yang ingin saya capai, kesan mengikuti perkuliahan pengantar komunikasi pada semester 1 ini, dan penyampaian materi prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Umi Nuriyah, umur 18 tahun, lahir di Boyolali 21 Juli 2005. Alamat saya Klego, Boyolali, Jawa Tengah. Hobi saya yaitu membaca novel dan menggambar. Untuk cita-cita yaitu menjadi guru. Saya saat ini menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya masuk di program studi pendidikan administrasi perkantoran ini melalui jalur SNBP. Saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Andong, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pengalaman kerja dan organisasi saya, yang pertama yaitu saya pernah merintis usaha putu ayu, yaitu berjualan putu ayu dari rumah, dan untuk pemesannya itu biasanya untuk acara-acara seperti itu. Tapi untuk saat ini sudah tidak dilakukan lagi karena saya berada di Yogyakarta dan tidak ada yang buat lagi. Ibu saya juga sibuk. Yang kedua yaitu saya pernah mengikuti organisasi Rohis pada saat saya kelas 8 SMP. Yang ketiga, saya pernah mengikuti organisasi kader kesehatan remaja pada saat kelas 10 di SMA. Dan itu saya berakhir pada kelas 12 di SMA saat kelulusan. Yang terakhir, saya sampai saat ini mengikuti Karang Taruna di desa, yaitu namanya Ospek, Organisasi Pemuda Kenteng, yang biasanya diadakan perkumpulan itu setiap 1 tahun sekali habis Lebaran. Rencana masa depan yang akan saya capai, yang pertama yaitu lulus tepat waktu, dan yang saya inginkan itu dan saya harapkan lulus tepat waktu itu antara 3,5 tahun sampai 4 tahun dengan nilai IPK yang tentunya tinggi. Yang selanjutnya saya ingin bekerja terlebih dahulu untuk mencari pengalaman juga. Yang ketiga yaitu mencapai cita-cita saya yang sebelumnya sudah saya bilang, saya ingin menjadi guru. Dan yang keempat, membuka usaha. Usaha yang pertama itu saya ingin buka usaha putu ayu kembali, dan yang kedua saya ingin buka usaha toko baju, tapi desainnya dari saya sendiri karena saya hobi menggambar. Yang kelima yaitu ingin melanjutkan S2. Kesan saya mengikuti perkuliahan pengantar komunikasi yaitu selama saya mengikuti kegiatan perkuliahan pengantar komunikasi bersama Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM, sungguh sangat seru sekali dan berkesan bagi saya. Bapak dosen sering datang lebih awal, hanya beberapa kali saja sih mungkin datang terlambat, dan materi yang disampaikan pun dapat dengan mudah dimengerti. Banyak sekali ilmu pengalaman yang didapatkan dari yang saya ambil dari Bapak Dr. Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Bahkan tidak hanya tentang materi perkuliahan, tapi Bapak dosen pun juga mengajarkan tentang kehidupan di luar kampus juga. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu dari komunikasi sendiri merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah suatu hal dalam penyampaian pesan dari komunikator
kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk pemahaman yang sama antara mereka. Informasi yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Interpersonal sendiri merupakan turunan dari awalan inter yang berarti antara dan kata personal yang berarti orang. Jadi gabungan interpersonal itu hubungan antara perseorangan. Dapat kita simpulkan, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua atau lebih seseorang di mana pengirim dan dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung juga. Prinsip komunikasi interpersonal itu ada 6. Yang pertama, komunikasi interpersonal adalah suatu proses transaksional. Jadi komunikasi interpersonal adalah sebuah proses atau suatu kejadian yang berkelanjutan di mana masing-masing elemen itu saling bergantungan satu sama lain dan tidak mungkin terputuskan. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Jadi komunikasi interpersonal ini memiliki 5 tujuan, yaitu untuk belajar, membina hubungan, mempengaruhi, bermain, dan saling membantu. Yang ketiga, komunikasi interpersonal bisa simetris dan saling melengkapi. Jadi komunikasi interpersonal dapat digambarkan sebagai hubungan simetris dan saling melengkapi satu sama lain. Interaksi interpersonal dapat dianggap pola perilaku yang sama atau bisa juga berbeda. Yang keempat, komunikasi interpersonal mengacu pada isi dan hubungan. Komunikasi interpersonal ini dapat merujuk ke dunia nyata atau dunia konten juga. Yang kelima, komunikasi interpersonal merupakan serangkaian peristiwa tersela. Peristiwa komunikasi interpersonal adalah suatu transaksi yang terjadi terus-menerus dan tidak ada awalan yang jelas dan tidak ada akhiran yang jelas. Yang keenam, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah, dan tidak dapat diulang. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita tidak dapat mengulang, tidak dapat menghindari sebuah komunikasi tersebut, dan tidak dapat mengulang juga komunikasi itu secara yang tepat lebih spesifik. Yang selanjutnya, untuk mendukung terwujudnya komunikasi interpersonal tersebut agar lebih efektif, baik, dan harmonis, kelangsungan komunikasi interpersonal harus memenuhi prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan. Jadi komunikasi interpersonal harus terbuka. Sesama seseorang itu harus terbuka agar lebih mudah dipahami juga. Yang kedua, empati. Dengan seseorang itu berempati dalam komunikasi interpersonal, seorang tersebut pasti akan dapat merasakan sesuatu seperti yang orang lain alami, apa yang mereka rasakan, apakah mereka sedang sedih atau mereka sedang senang, bahagia, atau perasaan yang lain. Yang ketiga, sikap mendukung. Di saat berkomunikasi interpersonal, seorang dapat memperlihatkan sikap mendukungnya dengan deskriptif, spontan, dan proporsional. Yang keempat, sikap positif. Dengan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri ataupun perasaan positif akan membuat komunikasi interpersonal tersebut lebih efektif. Yang keenam, kesetaraan. Jadi komunikasi interpersonal akan lebih efektif jika seorang tersebut menganggapnya itu kita itu memang setara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.